masing-masing pemerintah daerah, sebenarnya ada sekitar 303 atau 60% pemerintah daerah yang tidak memiliki formasi yang cukup untuk menampung guru yang lulus passing grade bisa mendapatkan formasi langsung di daerah Bapak Ibu semua. Ini mungkin saya gampangnya membaginya dengan dua kategori saja. Kalau di slide ini ada yang sangat aman. Nah, di slide ini intinya kami ingin menyampaikan bahwa jika kalau tadi potret secara nasional ada 343.000 formasi yang baru diajukan atau baru 35%. Tapi itu sebenarnya secara agregat nasional. Jika kita breakdown kepada masing-masing pemerintah daerah, sebenarnya ada sekitar 303 atau 60% pemerintah daerah yang tidak memiliki formasi yang cukup untuk menampung guru yang lulus passing grade, meskipun sudah menambahkan formasi 2021 ditambah dengan 2022. Jadi artinya ini perlu menjadi perhatian sehingga guru yang lulus passing grade itu bisa mendapatkan formasi langsung di daerah Bapak Ibu semua. Ini mungkin saya gampangnya membaginya dengan dua kategori saja. Kalau di slide ini ada yang sangat aman, tidak aman, dan sangat tidak aman. Kalau kita yang hijau dan kuning ini kita gabungkan menjadi aman, tidak aman, dan sangat tidak aman, ini tidak aman gitu ya. Penjelasannya yang aman berarti formasi gabungan 2021 dan 2022 itu lebih besar daripada guru yang lulus passing grade di daerah tersebut. Ini kalau dijumlahkan 19% tambah 21% itu 40%. Jadi 40% Pemda itu dalam kategori aman, dalam konteks bisa menampung guru lulusan passing grade dengan formasi yang sudah ada saat ini. Namun ada 60% yang kami analisis Pemda yang dalam kondisi yang tidak aman. Artinya guru yang lulus passing grade itu jumlahnya lebih besar daripada formasi yang disediakan. Dengan kata lain, formasinya lebih kecil, walaupun sudah digabung 2021 ditambah usulan formasi 2022. Sehingga nanti ketika ada guru lulus passing grade yang tidak bisa diserap oleh Pemda tersebut. Nah, ini yang sekali lagi kami ingin mendorong semua ibu bapak semua dari berbagai instansi, dari berbagai pemerintah daerah untuk mendorong pengajuan formasi. Nanti mungkin Pak Abah akan menjelaskan mekanismenya di tahun 2022 ini. Nah, jika kita lihat dari populasi guru kita, itu guru-guru kita yang ada di 40% Pemda yang aman ini, itu 10% atau 10,4%, jumlahnya 20.000 sekian dari total 193.000 guru. Sebenarnya 173.000 guru atau 90% dari guru-guru kita yang sudah lulus passing grade ini berada pada Pemda yang mengajukan formasinya lebih sedikit. Jadi kalau tadi kita lihat secara Pemda, tapi secara individu gurunya ini jumlahnya lebih banyak, 90% berada di Pemda yang mengajukan formasinya lebih sedikit sejauh ini. Yang mudah-mudahan nanti akan nambah dengan daripada yang sudah diusulkan 2021 dan 2022. Nah, ini adalah kunci sekali lagi Bapak Ibu yang mungkin perlu kita dorong sama-sama. Tentunya yang paling ideal bisa 100% dari kebutuhan itu diajukan sehingga kemudian bisa menyelesaikan untuk ASN P3K guru di tahun ini. Nah, dengan latar belakang itu maka izinkan saya untuk kemudian menjelaskan 3 jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022 berdasarkan Permenpan RB 20 tahun 2022. Ada 3 jenis mekanisme seleksi. Pertama adalah penempatan yang lulus passing grade. Yang kedua, seleksi kesesuaian atau verifikasi. Dan yang ketiga adalah seleksi tes. Mari saya jelaskan dulu satu-satu, nanti akan saya elaborasi di slide berikutnya. Penempatan yang lulus passing grade, yang mekanisme yang pertama ini adalah untuk semua guru-guru kita yang sudah lulus nilai ambang batas atau sudah lulus passing grade
pada seleksi tahun 2021 di tempat tugasnya masing-masing atau ditempatkan di satuan pendidikan yang membutuhkan di pemerintah daerahnya. Jadi ini sekali lagi untuk guru-guru yang sudah lulus nilai ambang batas atau passing grade. Ini ada sebesar 153.000 sekian tadi. Dan ini kita selesaikan ini dulu menjadi prioritas pertama. Jika masih tersedia formasi di Pemdanya, sekali lagi kan akan bergerak sesuai dengan konteks pemerintah daerah, maka akan dilakukan mekanisme yang kedua. Mekanisme yang kedua, ini adalah seleksi kesesuaian atau verifikasi yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal, termasuk dalam hal ini untuk dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian, dan yang akan menjadi fokus pada seleksi mekanisme kedua ini adalah PHK 2, jadi ini yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Deputi, Pak Alex, dan juga guru honorer yang terdaftar di Dapodik selama 3 tahun minimal, jadi artinya masa kerja sudah minimal 3 tahun. Jika masih tersedia formasi, maka dilakukan seleksi yang ketiga, yaitu seleksi tes, yaitu dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan sosial kultural, dan ini akan diikuti oleh guru honorer negeri yang terdaftar di Dapodik kurang dari 3 tahun, lulusan PPG, dan guru honorer swasta yang terdaftar di Dapodik. Sekali lagi Bapak Ibu, ini kata kuncinya ini adalah yang panah sebenarnya, jika masih tersedia formasi. Jadi untuk bisa, ini nggak otomatis masing-masing Pemda akan melakukan, karena kalau tidak ada formasi berarti 1 sudah selesai, 2 tidak bisa dilakukan. Tapi kalau masih tersedia formasi di 1, maka dilakukan mekanisme kedua. Jika masih ada formasi di 2 masih tersisa di pemerintah daerah tersebut, maka kita lakukan yang ketiga. Jadi itu tanda panah yang di bawah itu menjadi kunci dari jalannya mekanisme, terutama yang kedua dan ketiga. Kalau yang ke-1 kita akan langsung lakukan, tapi yang kedua dan ketiga itu memang sangat berdasarkan kepada ketersediaan formasi, dan harapan kita formasi ini akan terus dimaksimalkan oleh masing-masing pemerintah daerah.